Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Ya enggak? Yoilah pastinya. Nah, kali ini aku mau berbagi tips gimana sih caranya biar kita itu bisa pede ngonten. Aku tulis dulu ya. Tips pede ngonten. Nah, teman-teman, tips pede ngonten yang pertama yakni tentukan temanya. Misalkan teman-teman mau bikin konten tentang PPDB, ekskul, review barang, atau lain sebagainya. Biar gak lupa, aku tulis dulu ya. Tentukan temanya. Nah, kemudian tips yang kedua yakni menulis skripnya. Karena kalau misalkan kita tidak menulis skripnya, kita tuh bakalan lupa dan pemilihan katanya menjadi tidak efektif. Aku tulis lagi ya. Menulis skripnya. Nah, tips yang ketiga yakni latihan membaca skripnya dan hafalkan. Karena kalau kita tidak menghafalkan skripnya, kita akan terlihat lupa, celingak-celinguk, dan tidak pintar. Nah, kalau aku ya teman-teman, di rumah itu latihan sama bunda. Jadi aku latihan ngebaca skripnya tuh berulang kali biar nggak keteleco. Kalau masih keteleco, aku ulangi sampai 10 kali. Kalau masih keteleco lagi, aku ulangi sampai 50 kali. Pokoknya jangan bosan untuk mengulang ya teman-teman, karena mengulang itu nggak bayar, betul nggak? Nah, kita semua kan pasti pengen terlihat pinter kan? Makanya jangan bosan untuk mengulang dan latihan. Kok ada yang kurang ya? Oh iya, lupa belum kutulis. Aku tulis dulu ya. Membaca dan hafalkan. Gimana? Simple kan? Ternyata yang selama ini bikin ruwet itu karena kita nggak tahu caranya. Makanya setelah kita tahu caranya, cepat-cepat praktekkan. Karena sebuah karya itu terlahir dari sebuah tindakan, bukan angan-angan. Aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Tahu bulat digoreng dadakan. Enaknya dimakan bersama teman. Saya di sini hari ini deg-degan bertemu dengan Bapak Ibu yang berpengalaman. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan pada saya hari ini. Terima kasih juga kepada Ustadz Dr. Andes Aunur Rafiq, MSI ya. Dan Bapak Ibu pemateri hari ini, Pak Insinyur Anto ya Bapak. Ya, saya hari ini di sini mungkin mau bukan mengajari ya, karena di sini Bapak Ibu pasti udah jadi pengajar yang handal gitu. Saya di sini maunya sharing aja, sharing bagaimana sih layanan di tempat saya di perbankan itu, seperti service ultimate itu seperti apa, sehingga nantinya mungkin bisa diterapkan di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Nah, hari ini saya pengen cek dulu deh, kita tuh bahagia nggak sih hari ini? Ada yang perasaannya sedih, kecewa, terus atau galau gitu kan? Kita cek dulu dong kesehatan mental kita hari ini, Mbak. The next. Nah, ada gambar nih. Kira-kira gambar ini yang dilihat sama Bapak Ibu, gambarnya diem aja atau ada muter-muter ke kanan, ke kiri, atau muternya cepat, muternya pelan? Bu Rina, menurut Ibu itu gambarnya tadi gambar ada muternya ya Bu ya? Tapi nggak cepet ya Bu ya? Enggak, betul. Ada yang melihat gambarnya diem aja. Oh, diem aja kayak dirinya Ibu gitu. Ya, tapi alhamdulillahnya di sini nggak ada yang ngelihat gambarnya muter cepet gitu, nggak ada ya. Berarti tingkat stresnya masih rendah.
Oh, Tenda nggak stres gitu. Alhamdulillah, misalkan masih nggak stres. Nah, kenapa sih kita cek dulu nih sebelum kita mengawali aktivitas kita gitu kan? Kita harus cek dulu keadaan kondisi kita. Kita bahagia atau kita lagi sedih, kita lagi kecewa, galau dan lain sebagainya. Karena apa? Servis itu, bisa di next? Nah, servis itu ada yang tahu servis itu apa sih? Nah, servis itu adalah mentransfer kebahagiaan kepada orang lain. Di next aja Mbak langsung. Nah, maka kitanya harus bahagia dulu. Kalau kita nggak bahagia, gimana caranya kita mentransfer kebahagiaan kita kepada orang lain? Kalau kita sedih, kecewa, kita juga akan mentransfer itu kepada orang lain. Apalagi kan Bapak Ibu di sini sebagai guru ya, mengajari anak-anak. Kalau kitanya nggak bahagia, kitanya lagi kusut atau lagi sedih, itu akan tertransfer ke anak-anak juga, ke siswa-siswi Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita bahagia, kita bisa memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan kita, kepada wali murid kita, kepada siswa kita, semuanya, kepada orang lain termasuk kepada rekan kerja kita. Oke. Saya di next aja. Nah, bahagia itu bisa dicerminkan dari apa sih? Yang paling kita ketahui bahwa kalau kita bahagia dengan senyum, itu hal yang paling mudah. Bener ya Bu ya, mudah ya tersenyum atau susah nih? Soalnya anaknya nakal-nakal Mbak, bandel-bandel, saya susah tersenyumnya gitu. Menghadapi anak-anak Mbaknya enak nggak ngadepin anak-anak gitu kan. Biasanya kalau anak-anak lebih pola pikirnya kan berbeda dengan yang kalau di bank kita menghadapinya mungkin orang dewasa, tapi enggak, justru kalau di perbankan juga orangnya macam-macam yang kita hadapi dari kalangan semua usia juga. Tersenyum gitu. Nah, nanti di sini dari tim BSI kalau misalkan ada yang bisa jawab pertanyaan ya Bunda ya, akan ada rewardnya, tenang aja. Mau ada yang bertanya ataupun nanti ada pertanyaan dari saya, insya Allah dari tim BSI akan ngasih reward. Nggak seperti gambar juga, mungkin nanti akan ada dari tim BSI yang kasih ya. Ini tadi saya kasih di materi aja. Oke, siap. Oke, next Mbak. Ya, tadi saya taunya kalau saya mengajar di SMP 1 SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo aja, sehingga saya ngambil visi misinya adalah visi misi dari SMP 1 Sidoarjo, bukan sekabupaten Pak, mohon maaf karena terimunya di SMP 1 gitu ya. Ya intinya adalah mungkin kalau kita ingin di hari ini kita ingin mencapai visi kita, mungkin kalau masing-masing sekolah pasti ada visinya masing-masing. Kemudian apa sih untuk mencapai visi itu? Ada misi-misinya. Kalau di salah satu yang saya kutip di misi ini adalah yang nomor 2, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme tinggi. Nah, dengan itu misinya, makanya mungkin diadakannya service excellent. Bagaimana caranya meningkatkan profesionalisme teman-teman guru, pegawai di SMP Muhammadiyah ini untuk bisa memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggannya atau customernya, wali muridnya, siswanya, seperti itu. Nah, dari video tadi ada nggak sih yang bisa sharing ke saya apa sih makna dari video tadi? Perhatian, tadi siapa Ibu bilang perhatian? Oh, Ibu lagi dapat Bu. Oke, dapat loh ini muknya perhatian. Bu, boleh dijabarkan nggak tadi dari video tadi itu perhatian seperti apa sih gitu? Isinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi yang pertama situasinya
setiap anggota keluarga merasa tidak diperhatikan satu sama lain. Ternyata dari jasa dari seorang driver, dari seorang supir mereka, dengan memberikan perhatian sekecil apapun akan memberikan dampak besar bagi keluarga mereka itu. Oke, baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Bagus sekali loh jawabannya. Jadi perhatian kecil akan berdampak besar kepada orang lain. Padahal itu dia hanya seorang supir. Dia bukan keluarganya, dia bukan siapa-siapanya. Tapi dia ikhlas ketika dia merasa, oh, keluarga ini kok merasanya renggang. Apa sih yang membuat renggang gitu? Dia lihat kondisinya. Kemudian dia merasa, oh ya, si bapak mulai merasa kurang perhatian dari si istrinya. Kemudian istri juga merasa kurang perhatian dari suaminya. Kemudian anaknya juga merasa kurang perhatian dari orang tuanya. Nah, gimana sih menyatukan kembali? Nah, si drivernya tadi melakukan hal kecil, cuman jahitin, kemudian ngasih bunga, bikinin roti sandwich sama anaknya gitu kan. Jadi mereka bisa rukun, harmonis lagi gitu. Itu hal kecil. Jadi servis atau layanan itu dari hal kecil pun bisa berdampak besar kepada orang lain. Jadi jangan mengira bahwa oh, kita hanya sekedar senyum aja itu, oh, belum tentu. Senyum itu bisa jadi untuk orang yang mungkin sedang bersedih hatinya, ketika dia senyumin sama ibu bapak ibu semua di sini, ketika itu menyentuh hatinya, dia jadi ikut bahagia juga. Nah, itu salah satu dari servis. Makanya kenapa servis itu people don't care how much you know until know how much you care. Jadi orang tuh nggak akan tahu sih seberapa banyaknya tahu kalau misalkan kalian nggak peduli. Mulailah dari hal kecil, peduli kepada orang lain yang merasa kalau kita ingin diperlakukan seperti itu, maka kita harus memperlakukan orang lain seperti yang kita harapkan atau kita inginkan. Itu ya Bapak Ibu. Next. Ya. Jadi siapapun kita, sesungguhnya itu job atau pekerjaan kita itu adalah melayani. Bukan hanya sekedar job aja. Di rumah itu kita melayani suami kita, melayani anak kita. Jadi namanya servis itu bukan hanya ada di tempat kerja aja, tapi ada di lingkungan sekitar kita. Nah, ini ada satu kutipan juga. Jika Anda mendirikan bisnis hanya mencari keuntungan, kita mengejar untung yang sebesar-besarnya, maka percayalah bisnis kita nggak bakalan sustain atau berkelanjutan. Tapi cobalah kita cari engage ke nasabah, engage ke pelanggan, maka bisnis kita akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Sama mungkin dengan kalau di SMP tadi Pak Ainur Rafiq sampaikan ya, bahwa mau datang ke pindahan ya, siswa pindahan itu karena mereka mencari layanan yang lebih baik, karena mungkin di tempat yang lama tidak mendapatkan layanan yang baik, sehingga mereka merasa saya bisa mendapatkan layanan itu di SMP Muhammadiyah sekabupaten Sidoarjo, mungkin salah satunya di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Nah, itu yang kita cari, makanya kita berikan layanan terbaik agar pelanggan atau customer kita itu datang mencari kita. Next Mbak. Ya, ini ada nama tingkatan service, di mana ada yang namanya tingkatan criminal level. Kalau berada di tingkatan criminal level, itu pelanggan kita nggak akan datang lagi kepada kita. Naik lagi nanti ada basic level, mungkin pelanggan kita nggak kecewa, tapi dia tidak akan menyarankan kepada orang lain atau kenalannya untuk merekomendasikan kita atau bisnis kita. Naik lagi ke expected level.
dimana itu nanti si pelanggan kita, oh iya sudah, dia mendapatkan layanan yang dia harapkan, tapi sudah biasa aja. Karena apa? Layanan kita harapkan misalkan di SMP Muhammadiyah 1 ini layanannya sama dengan SMP Muhammadiyah 1 Surabaya, misalnya seperti itu. Kalau sama, mereka kan menganggap, oh ya sama kok, ya udah berarti di Surabaya juga bisa. Nah seperti itu. Jadi kalau berada di level expected level itu, mereka menganggap bahwa masih banyak pilihan lain. Meskipun mereka tidak kecewa dengan kita, tapi belum tentu mereka akan kembali lagi mempercayai kita, karena menurut mereka standar aja, nggak ada yang istimewa dengan produk yang kita tawarkan. Naik lagi ke desire level, kemudian excellent level. Nah, excellent level itu ada harapan di mereka. Oh, mereka terpenuhi di excellent level. Merasa, oh ya, ini udah excellent nih untuk servisnya, sesuai dengan harapan mereka. Baik, mereka akan kembali lagi ke kita, mencari kita, tapi nggak enjet sama kita. Belum tentu dia akan selalu merekomendasikan kita kepada pihak lain. Tapi kalau kita sudah berada di ultimate level, di mana kita sudah engage dengan pelanggan kita, customer kita, tanpa kita meminta, customer akan datang ke kita karena customer lain yang merekomendasikan. Itu sama aja dengan kita promosi. Promosinya kita nggak perlu keluar uang banyak loh itu. Karena apa? Dari mulut ke mulut. Dan biasanya orang akan lebih percaya dengan testimoni orang lain atau kerabat dekatnya. Makanya kita lebih mementingkan servis itu untuk menjalankan bisnis yang sustain. Seperti itu. Next Mbak. Nah sebelumnya, ya, karena ultimate service adalah value melayani yang memastikan pelanggannya akan terus kembali ke kita tanpa harus kita yang menawarkan lagi. Jadi seperti halnya BSI, ketika BSI punya produk gitu kan, nggak perlu dipasarkan, itu akan ada pelanggan yang datang ke kita untuk bertanya. Karena apa? Mereka udah engage sama kita. Mereka udah tahu, oh layanannya di sini baik. Jadi ketika kita memiliki keinginan untuk sesuatu yang perlu dilakukan di sana, mereka akan memilih kita. Itu yang namanya ultimate service. Next. Kemudian ada 3 prinsip utama dari layanan itu sendiri. Yang pertama adalah semua orang adalah pelanggan. Jadi mau internal, eksternal, itu adalah pelanggan kita. Internal itu siapa? Pelanggan internal kita. Pelanggan internal kita itu adalah rekan kerja kita, sesama rekan kerja kita lah. Kalau pelanggan eksternal, kalau di sini mungkin wali murid, siswa, itu salah satu adalah pelanggan eksternal Bapak Ibu semua. Kalau internalnya, ya sesama rekan kerja Bapak Ibu, mungkin ada yang bagian administrasinya gitu kan. Semua rekan kerja itu adalah pelanggan kita, tapi secara internal. Kemudian yang kedua adalah melayani dengan hati, tulus. Tadi makanya saya bilang di awal slide saya, kitanya bahagia dulu, baru kita bisa mentransfer kebahagiaan kepada orang lain. Karena kalau kitanya nggak bahagia, kitanya grundel aja gitu kan di dalam hati, ya nggak bakalan kita bisa mentransfer kebahagiaan kita, mentransfer layanan yang terbaik itu kepada orang lain atau pelanggan kita. Next. Yang terakhir adalah pengetahuan dan solusi yang tepat. Jadi selain dengan kita juga memiliki keterampilan itu, kita harus punya pengetahuan, update pengetahuan, sehingga kalau misalkan ada permasalahan atau pertanyaan yang diajukan kepada kita dari customer kita, itu kita bisa memberikan solusi yang terbaik
Termasuk kalau misalkan ada komplain-komplain dari customer gitu. Next. Nah, di sini ada semua orang itu pelanggan yang tadi saya sebutkan. Di next aja semuanya Mbak, tadi udah saya sebutkan kayaknya. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi ya, kalau seorang pelanggan itu ada internal, ada eksternal. Nah, kalau internal itu ada atasan, ada rekan kerja, bawahan, satpam atau OB pun itu rekan internal kita. Kemudian ada pihak eksternal, mungkin wali murid ataupun siswa di sini. Oke, di next. Anggaplah saya adalah pelanggannya. Jadi kalau kita ingin memberikan servis yang baik kepada orang lain, apa yang kita inginkan? Anggap diri kita itu sebagai pelanggannya. Apa sih yang kita mau? Yang kita harapkan dari orang yang memberikan layanan ke kita itu apa? Jadi posisikan diri kita sebagai customer untuk bisa memberikan layanan terbaik, layanan yang ultimate. Posisikan dulu nih kita sebagai customernya, inginnya dilayani seperti apa gitu. Lakukan empati. Kalau misalkan ada yang komplain atau apa, itu pasti empati langsung disebutkan dulu. Koneksi emosional serta integritasnya. Jadi ingin dilayani seperti apa, posisikanlah diri kita. Pastikan Bapak Ibu semua di sini lebih paham lah kalau masalah materi atau apa itu. Sebagai seorang guru, nah posisikan sih kalau misalkan kita mau jadi pelanggan yang baik, itu seperti apa sih ingin dilayaninya? Menciptakan kesan pelanggan. Jadi tadi kan kita udah mencoba untuk kalau misalkan saya jadi pelanggannya, saya ingin diperlakukan seperti apa. Nah, yang ketiga adalah ciptain tuh kesan pelanggannya. Kita harus ngerasa kalau melayani itu niatnya adalah menolong orang lain, ibadah. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti ibu melayani terus agak gerundul, enggak, kita pikirin aja bahwa kita niatnya itu adalah menolong orang lain. Jadi ikhlas aja layaninya, sehingga nanti akan keluar layanan yang ultimate kepada pelanggan kita. Kemudian ada tata nilai perusahaan, di mana itu adalah prinsip melayani. Itu berarti kan ada yang biasanya SOP dari perusahaan atau kantor atau tempat kerja kita, itu pasti ada SOP-nya. Itu prinsip melayaninya ada di situ semua pastinya kan. Biasanya ada SOP-nya masing-masing gitu. Dan yang ketiga, menyelesaikan komplain sampai tuntas kalau terjadi komplain pelanggan. Di next aja Mbak. Nah, stop dulu. Ini ada yang namanya seperti apa sih mereka ingin diperlukan? Biasanya dulu ada yang namanya 3S. Senyum, salam, sapa. Nah, kalau di sini saya ada lebih dari itu yang bisa ditingkatkan lagi. Iya, terus semangat. Nah, stop dulu Mbak. Semangat maksudnya apa sih semangat? Energi level kita, antusiasme kita kepada orang yang kita layani. Jadi bukan hanya sekedar kita tersenyum, kita salam, beri salam kepada mereka, terus kita menyapa, apa kabar Bapak Ibu gitu kan. Tapi ada semangat, ada antusias kita ketika melayani. Sehingga orang yang kita layani merasa, oh ya, saya dibutuhkan, saya dihormati. Seperti itu. Tapi caranya juga dengan cara yang sopan dan santun. Lanjutnya Mbak, ada santun. Dan yang terakhir ada solusi. Ini kalau misalkan terjadi komplain ya di pelanggan kita. Oke, next. Nah, ini rumus detik. Rumus detik ini untuk apa sih Mbak? Rumus detik ini dilakukan untuk menghadapi komplainan dari pelanggan kita. Pakailah rumus detik ini. D.
dengarkan, gitu kan. Jadi kita dengarkan dulu semua keluh kesahnya, semua komplainannya. Jadi jangan pernah memotong pembicaraan lawan bicara kita. Kalau dia ada masalah, dia ada komplain, silahkan didengarkan terlebih dahulu dengan cara menatap matanya, eye contact ya Bapak Ibu. Kemudian empati tadi, posisikan diri kita sebagai mereka. Jadi kayak merasa, oh ya saya turut berduka. Awas kalau misalkan dia lagi ada yang kedukaan, kita turut berduka ketika mereka komplain. Atau kalau misalkan di bank itu ada kehilangan ya, saya turut merasakannya Bu, saya tunggu, empatinya dikeluarkan dulu. Yang ketiga, tenangkan diri dan pelanggan. Jadi kalau ada komplain, tenangkan diri kita dulu yang pertama. Jangan kita terburu-buru terpancing oleh emosinya pelanggan. Kalau kitanya udah tenang, baru kita bisa mencoba untuk menenangkan customer kita. Yang keempat, identifikasi dan juga berikan solusi yang tepat. Setelah kita dengarkan, kita kasih empati, lalu kita tahu nih apa, kita kasih solusi yang terbaik dari permasalahan yang mereka alami. Dan terakhir, komitmen penyelesaiannya. Jadi kalau misalkan tidak bisa diselesaikan pada saat itu juga, kita juga harus memberitahukan kapan estimasi waktu penyelesaian dari permasalahan tersebut. Oke, next. Ini tadi untuk tersenyum gitu kan. Tadi ada yang namanya service ultimate, itu salah satunya adalah smile, tersenyum. Anak kecil aja bisa kan tersenyum, apalagi kita. Nggak perlu kan kita harus kursus gitu, kursus tersenyum. Karena ada loh di salah satu negara, mereka harus bayar mahal hanya untuk kursus tersenyum. Nah, daripada kita buang-buang uang gitu kan, bayar mahal untuk kursus tersenyum, sebenarnya tiap hari kita bisa melatih kok. Melatihnya apa? Membiasakan diri tersenyum dengan keluarga kita, dengan teman kita. Jadi ketika ketemu orang, usahakan untuk menyapa dan kasih senyuman terbaik dan termanisnya pada hari itu. Oke Mbak, di next aja. Nah ini tadi yang saya bilang, ada loh negara Jepang itu mereka kursus senyum, bayar mahal gitu untuk kursus senyum. Bisa Mbak sambil dinyalakan aja. Nah ini salah satunya, mereka kursus senyum loh Bapak Ibu. Ada loh di sana kursus yang namanya kursus senyum, untuk kursus tersenyum. Saya juga baru percaya ketika melihat berita ini. Oh ada ya, ternyata. Nggak keluar ya Mbak suaranya. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya jadi di negara Jepang itu ada yang rela membayar 800.000 per jamnya hanya untuk demi kursus senyum, untuk bisa memberikan layanan yang terbaik. Mereka berusaha untuk mengupdate pengetahuan, knowledge mereka dengan salah satunya lakukan kursus senyum ini. Gitu. Ini sekedar pengetahuan aja untuk Bapak Ibu semua. Di next aja Mbak. Next. Nah, di Jepang juga, apa di Tokyo, ini ada yang namanya kalau di perusahaan itu kalau misalkan mereka mau bekerja itu scan senyum dulu sebelum mengawali masuk ke kantor. Udah, ya nyala ya. Sambil dinyalain aja Mbak. Maaf sebelumnya, ya udah. Ini ada yang tahu drama apa mungkin? Ada yang nonton, biasanya ibu-ibu ya. Saya juga penggemar drama Korea ya Bu ya. Gak ada suaranya ya Mbak? Ya udah nggak apa-apa Mbak. Mungkin ada yang tahu kali ya, ini seorang hotelier, dia seorang pegawai hotel yang sangat manis senyumnya.
Dia melayaninya dengan hati, tidak membeda-bedakan siapa yang dia layani. Sehingga karena dia itu tulus, karirnya langsung cepat naiknya. Tanpa dia sadari, ada ketika dia melayani seperti itu, manajernya lihat, langsung dipindahkan dia ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi bukan hanya sekadar dia bisa melayani dengan baik, tapi dia juga upgrade pengetahuannya. Dia bisa bahasa lebih dari 2 bahasa. Nah makanya tadi kalau yang namanya service ultimate itu, kita bukan hanya untuk bisa melayani secara baik, kita juga harus upgrade kemampuan atau skill kita, pengetahuan kita. Karena apa? Untuk membantu kita dalam mengatasi solusi-solusi ketika ada pelanggan yang komplain kepada kita atau bertanya kepada kita. Ya Mbak, di next aja. Oke. Nah, sebentar. Ya, ini tadi kalau tadi di Jepang itu ada kursus senyum yang harganya mahal, 800.000 per jam gitu. Ini ada loh caranya. Ini lebih mudah kalau misalkan Bapak Ibu mau mencoba di rumah. Gimana sih caranya tersenyum yang baik? Gigit pensil atau pulpen. Caranya gitu. Mau ngelatihnya di rumah, nah ya Bu, digigit tuh ya. Nanti dicoba aja ya Bu ya di rumah, itu digigit pulpen atau pensilnya. Untuk membiasakan apa? Untuk membiasakan kita tersenyum yang lebar gitu biasanya. Kelihatan gigi gitu biasanya sih, seperti itu. Di next Pak. Kemudian ada good gesture dalam melayani. Kita juga bukan hanya sekedar tapi dari penampilan kita juga. Kenapa sih dari good gesture? Orang lain menilai kita itu pasti dari awal, perkenalan itu pasti mulai dari penampilan. Jadi kenapa sih service ultimate itu juga sangat dibutuhkan yang namanya penampilan yang sempurna, yang terbaik gitu. Jadi gestur tubuh kita juga sangat dilihat. Jangan membungkuk, jangan terlalu mendengak juga, nanti sangkanya sombong gitu kan. Jadi itu ada latihan-latihan untuk gesturnya. Next. Kemudian ini sikap berdirinya pria seperti apa sih? Karena dalam service ultimate sikap kita itu juga sangat diperlukan, dinilai. Jadi yang cara berdiri pria yang benar itu seperti ini. Ya Bapak, udah kalau di sini biasanya Bapak merasa saya sudah seperti ini atau belum Pak? Atau saya berada di posisi yang salah gitu? Oh kadang-kadang berada di posisi yang benar atau berada di posisi salah Pak? Kadang benar, kadang salah. Tapi semoga dari setelah workshop kita hari ini ya Pak, kita sharing hari ini udah berada di posisi yang benar terus ya Pak, ke jalan yang benar. Iya. Baik. Di next Mbak, setelah si pria, ini ada juga yang untuk wanita. Ya. Gimana? Nanti mungkin bisa dipraktekin kali ya Mbak ya. Kalau ada yang mau praktek maju gitu, oh saya mau coba deh Mbak, gimana sih cara berdiri yang benar gitu. Ada posisi tangannya, kemudian posisi kaki yang benar seperti apa. Biasanya kalau cewek itu dia jam 10 atau jam 2 posisi kakinya kalau untuk posisi berdiri. Oke, di next. Nah, untuk aksesoris biasanya di dunia kerja itu yang diperbolehkan. Tapi saya nggak tahu kalau guru kan biasanya ada ketentuannya masing-masing lagi ya. Itu disesuaikan dengan ketentuan dari perusahaan kita masing-masing, tempat kerja kita masing-masing. Tapi secara profesionalismenya, kalau untuk aksesoris pria itu yang digunakan ini. Nah, untuk yang aksesoris wanita yang digunakan ini. Oke, terus sebelumnya ada yang tahu nggak sih sebenarnya kalau aksesoris wanita itu kalau secara untuk profesionalis kerja gitu, office look
ada berapa titik yang diperbolehkan. Nanti dapat hadiah lagi deh. Kayaknya udah mulai ngantuk atau udah mulai ini ya. Iya, seliut-seliut soalnya. Makanya ada yang tahu nggak berapa titik maksimal aksesoris wanita yang dipakai oleh wanita kalau untuk profesional kerja, office look standarnya? Ada yang angkat tangan dulu deh. Siapa mau jawab? Siapa angkat tangan? Ayo, Mas. Angkat tangan dulu Bu, nanti biar nggak salah siapa yang jawab. Dan ibu yang jawab sih. Boleh Cak, boleh ibu-ibu, boleh bapak-bapak. Siapa tahu kalau bapak-bapak yang tahu istrinya itu. Ayo, ini. Oke. Oh bukan, saya nggak menanya minimal Bu, saya menanyanya maksimal. Maksimal itu yang digunakan aksesoris ketika kita itu office look itu kalau wanita itu maksimal berapa titik? Maksimalnya berapa Bu? Maksimalnya 10 titik. Salah. Ada lagi jawabannya yang lain? Di belakang saya yang jawab Mbak Ais, kasih jaring aja ya. Salah, bukan 10, kebanyakan Bu. Nanti rame. 10 kalau dikunci, dijepit, ya banyak sekali. Iya. Berapa? Ayo, ada berapa yang tahu? Oh, bisa ya bapak-bapak. Bentar, bingungnya. Berapa Pak? 3, salah Pak, dikit. Salah juga. Ini campur ya, Waduh. Salah Bu. 7, benar Mbaknya, 7. Ya, itu ya. Boleh dong Mbak, 7 itu di mana aja Mbak? Saya aksesoris cincin, Ya. gelang atau jam tangan, Ya. sepatu, tas, kacamata atau bros dari baju yang pakai jilbab, atau satu lagi itu satu tas kecil. Tadi apa tadi? Jam tangan, gelang, cincin, sepatu, tas, iya sama. cincin, kacamata, sama bros. 7 ya? Oke. Pokoknya cincin maksimal 7, udah benar 7. Jadi sebenarnya itu kan maksimal ya Mbak, boleh kurang dari itu. Jadi kalau misalkan wanita maksimalnya 7, kenapa? Karena biar nggak terlalu ramai. Kalau pria itu maksimalnya 3 titik. Ya, kalau pria biasanya 3 titik. Kalau pria itu cuman jam tangan, kemudian kalau mau pakai kacamata sama cincin. Cincin pun biasanya kalau pria itu hanya diperbolehkan cincin kawin. Ya, selain itu enggak. Kalau wanita itu bisa macam-macam Bu, yang penting dia 7 titik. Karena kan setiap wanita pasti beda-beda, ada yang pakai kacamata, ada yang enggak. Seperti saya hari ini, saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Aksesorisnya ada jam tangan di sini 5, 6. Dah. Kalau sepatu itu bukan dari aksesoris badan, tapi ini. Udah 7. Kenapa sih nggak boleh lebih dari 7? Biar tidak lawan bicara kita itu tidak terfokus pada aksesoris kita. Kalau kita keramaian itu, makanya kalau di office look itu tidak boleh terlalu banyak menggunakan perhiasan itu. Jadi tidak boleh terlalu kelihatan perhiasannya. Karena kalau kita pakai jilbab udah otomatis kita pakai bros. Tapi kalau misalkan orang yang tidak menggunakan hijab, itu aksesorisnya adalah anting-anting biasanya itu. Ya. Nah ini kalau untuk yang hijab, office look tuh seperti apa sih Bu? Karena apa? Biasanya ada yang menggunakan, kalau di office look itu pakai menggunakan hijab yang
apa sih maksudnya? Masukkan ke instan ya, instan. Nah, hijab instan. Hijab instan itu sebenarnya tidak office look ya Bapak Ibu. Tapi saya nggak tahu kalau misalkan di sekolah atau guru itu diperbolehkan atau tidak. Tapi sebenarnya itu tidak masuk standarnya office look. Jadi kalau bisa sih saran saya itu tidak menggunakan jilbab instan ketika kita bekerja atau office looknya. Boleh syar'i, boleh, tapi menggunakan hijab yang bukan instan. Biasanya kan kalau syar'i kan tetap ada yang hijab bisa yang panjang tuh, tapi bukan instan kan gitu. Kenapa? Biar terlihat lebih profesional. Di next Mbak. Nah, ini untuk tatanannya. Kalau di secara office look juga itu standarnya kita bermake up. Kenapa sih? Biar tidak terlihat kucel atau humel atau kusam. Jadi kalau yang wanita sebaiknya tetap bermake up meskipun make upnya tipis gitu. Nah, tapi jangan juga yang make up terlalu tebal. Itu tidak diperkenankan karena terlalu menor. Nanti pelanggan kita juga akan fokus kepada make up kita. Nggak pada bicara pembicaraan kita, tapi malah fokus ke diri kita nanti kalau make upnya terlalu tebal. Jilbabnya nggak rapi. Ini saya ambil dari contohnya di BSI ya Bu, karena saya nggak sempat ngambil dari kalau di sekolah seperti apa, kan mungkin berbeda gitu kan. Tapi standarnya mungkin tadi yang saya bilang kalau pakai jilbab sebaiknya tidak jilbab instan, kemudian jilbabnya juga harus rapi. Kan bisa ya Bu, kadang-kadang tuh ibu-ibu suka cepet-cepetan jilbabnya cuma diselempangin aja gitu. Nah, sebaiknya sih dikasih bros dengan posisi yang rapi, karena itu salah satu dari servis ultimate yang baik adalah dari penampilan. Ini kalau laki-laki kalau bisa ya nggak berantakan ya, maksudnya cuci muka. Biasanya kan ada orang yang ke kantor itu dia masih wajahnya masih kucel, apa bangun tidur belum sempat cuci muka dan lain sebagainya. Nah itu sebaiknya kita juga menjaga atau merawat diri, karena kan kebersihan sebagian dari iman juga. Jadi kalau kita baik, bersih, rapi itu sebagian dari mencerminkan dari diri kita juga. Bukan hanya diri kita sebenarnya, kalau kita di lingkungan kerja itu pasti juga akan mencerminkan tempat kerja kita gitu. Di next Mbak. Nah, ini ada cara jalannya profesional. Gimana sih Mbak cara jalannya profesional? Yaitu tegap tapi nggak kaku. Kemudian dia juga pasti akan sadar lingkungan di sekitarnya. Jadi kalau kita bertemu sama orang lain, kita nggak yang jalan terus ada orang sekitar kita nggak kita sapa, bukan seperti itu. Tapi jalannya tetap sadar lingkungan. Kemudian wajahnya antusias ketika bertemu dengan orang lain, senyumnya tetap dilebarkan, smile itu selalu ada. Dan tidak menunduk pastinya, nggak ada uang kok yang jatuh. Jadi ngapain kita lihat karena nggak ada uang yang jatuh gitu kan. Nah di sini ada nggak sih? Saya mungkin boleh ada yang dikasih hadiah lagi nih dari teman-teman BSI yang mau praktek gimana sih caranya berjalan berdiri yang tadi. Karena sepertinya materi saya sudah hampir selesai nih. Pas ya jam 10 nanti ya. Dia ini murah senyumnya, manis senyumnya. Saya juga bisa bayangkan nanti tukang-tukang petugas-petugas kebersihan sekolah kita bisa jalan fashion show seperti tadi. Dan juga bisa bayangkan nanti petugas-petugas yang menyambut garda terdepan di sekolah-sekolah kita datang bisa menyambut wali santri ataupun tamu dengan luar biasanya tadi yang sudah dicontohkan oleh pemateri yang pertama. Kita berikan aplaus dulu yang pertama. Bapak Ibu, kita hadir di sesi kedua yang tidak kalah menariknya lagi, yaitu membangun komunikasi yang efektif. Kali ini akan disampaikan oleh Insinyur Anto Nugroho MIKOM. Beliau speaker trainers, CEO Renons, dan Director of Keep Communicating, profesional motivator. Langsung saja
kepada beliau kita persilakan, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas perkenan Allah dan juga atas kehendak Allah pada siang hari ini kita telah diperkenankan hadir untuk bersama-sama ngobrol gitu ya, ngobrol bersama. Kalau tadi MC-nya awal tadi Pak Yanto menyampaikan dengan bahasa Jawa, saya pikir kita harus pakai bahasa Jawa, begitu ya Pak? Oh, iya. Para tamu kakung miwah putri ingkang dadi normatan, puji syukur sandaping pepodo dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring berkaromahipun satemah kula dalasan panjenengan saged kempal wonten ing adicara siang menika. Sinartan raos syukur ing ajeng mugi salwiring ganti mangke wiwit purwa madya dumugi wasana tansah kasempatan wilujeng rahayu widodo niri ing sambikala. Kepancing saya Pak. Bukan sebuah kebetulan, saya asli Solo. Kalau panjenengan batin usianya berapa, 60 lebih sekian, nggak percaya kan? Baik, sebelum kita awali, silakan dijawab dengan keras dan berjamaah. Jawab saja dengan kata ya, gitu ya. Bapak Ibu sehat? Bahagia? Ingin tambah ilmu? Ingin mempraktekannya? Handphonenya dimasukkan ke tas dan kantong. Ayo masuk tas. Ayo masuk tas. Ayo masuk kantong. Ayo masuk kantong. Ayo. Nun sewu lho nggih, yang namanya Bapak Ibu jam 10.12 berbeda dengan Bapak Ibu nanti jam 12. Tujuan Bapak Ibu akan tercapai apabila waktu yang kita gunakan ini konsentrasi. Bagaimana Bapak Ibu akan konsentrasi kalau udah nyekel HP dewi-dewi? Tadi saya muter dari belakang, oh lihat IG, oh Facebook, oh Sofi. Gitu ya, setuju kan? Jangan pegang HP dulu, eman-eman, waktu yang kita habiskan tidak bermanfaat. Baik, agar kita lebih konsentrasi, kita akan kembali ke masa anak-anak dulu. Saya tak naik di sini ya Pak Afi, biar kelihatan. Kalau saya dor gitu, Bapak Ibu langsung balas dengan saya dor gitu, kencang berjamaah. Kalau saya dor, Bapak Ibu tetap duduk, cukup Kalau saya boom, Bapak Ibu langsung siap ya? Semuanya dulu. Ayo jangan sedakep, biar konsentrasi dan semangat. Konsentrasi, semangat, jawab dengan berjamaah dan kenceng. Dor. Halo, tangannya mana tangannya ayo. Mosok dornya gini. Ulangi lagi. Dor. Oke. Dor. Boom. Itu kalau tangan kanan.
Kalau tangan kiri Pak Afi, anggap saja tidak ada. Anggap tidak ada. Kalau saya begini untuk bapak-bapak, kalau saya begini untuk ibu-ibu. Siap ya? Sejak tadi begini saya ya. Tidak begini ya. Siap, konsentrasi. Dor. Dor. Boom. Boom. Contoh komunikasi yang tidak efektif. Lagi ye, siap ye, dor. Siap, dor. Siap lagi Pak, jangan sampai kalah Pak. Boom, 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 boom. Wih, konsentrasi. Masih 1-0 ya Pak Afi? Oh, 2-0. Dur, 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 dur. 3-0 ya. Ternyata dari pengalaman saya sekian puluh tahun di depan kelas, tidak pernah tuntas untuk memulai kalau sampai benar semua. Intinya apa kira-kira? Nun sewu, saya minta 1 orang relawan, bukan caleg loh saya aja, relawan untuk maju ke sini, bukan maju ke depan, bukan mundur ke belakang, maju ke sini. Kadang-kadang orang salah ya Bu ya, kita harus naik ke atas. Oh salah, naik gitu aja ya. Ayo silakan 1 orang untuk ke depan, silakan Bapak. Nama siapa? Haris dari SMP Mulia. SMP Mulia. Sebentar, tahu nggak SMP Mulia Bu? Nggak tahu je. Ternyata Mulia itu Muhammadiyah 5. Namanya bagus-bagus, Musasi. Ada lagi itu loh Bu, Mugaru, Mubosta, Mudipat. Bagus-bagus ya. Gini Pak Aris, pilih 1 nomor yang ada di 1 kotak, terserah, tunjukkan ke Bapak Ibu mana yang Anda pilih. Nanti insya Allah saya akan nebak. Silakan. Langsung Pak. Silakan. Langsung. Sudah ya. Pastikan bahwa saya dengan Pak Aris belum pernah ketemu, belum saling kenal, tetapi dia telah membuat persoalan yang besar bagi saya, yang berhubungan dengan hidup mati saya. Tetapi Mas Haris, salah dan khilaf itu adalah sifat. Jawab saja ya atau tidak. Adakah yang dipilih Mas Haris ada di sini? Tidak. 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 Anda bingung kan? Ini termasuk service excellent bahasa tubuh. Tidak berarti ya? Apakah ada di sini? Ya. Ya. Apakah ada di sini? Ya. Yeah.
Apakah ada di sini? Tidak. Tidak. Nun sewu, pinjam satu nih. Coba salaman sebentar. Saya terima nikahnya. Maturun, sudah kebaca. Ya, sudah. Nggih. Hari ini tanggal berapa Ibu? 6 ditambah 6 berapa? Sebagian orang yang tahayul, insya Allah kita tidak akan mempercayai angka-angka tertentu itu angka sial. Tetapi angka ini keberuntungan buat saya, karena saya insya Allah benar menebaknya. Yang dia pilih adalah 13. Betul. Aturun. Nun sewu ini harus ada hadiah ini. Alhamdulillah. Nanti kalau kurang minta sama Kak Nita. Saya ada bikin buku, ada banyak penulis di sini termasuk saya. NLP, Neuro Programming. Bagaimana kita bisa memprogram kata-kata? Salah satunya saya praktekkan. Ayo, siapa yang masih bawa HP? Saya ambil dari buku ini dan saya menceritakan kisah saya di sini. Matur nuwun. Ampun. Saya kok kehilangan ya? Kok bisa ya? 2 SKS, Pak. Ada yang batin ibu-ibu. Kok ini pinter, mohon izin, yang buat ini siapa? Angkat tangan. Yang buat ini siapa aja? Oh, ternyata ya, yang buat ini loh, gambar ini loh. Bukan Pak Bagus, saya tanya soalnya. Kok iso inti untuk gambar jas-jasan sepedaan itu loh. Ini adalah saya posting di IG saya. Judulnya adalah kepuasan pelanggan. Bagaimana pada saat hari itu saya harus memandu sebuah acara pernikahan di Semamda. Di Semamda baru ada acara milad 111 ya. Panitia ngebel saya, Pak Anto, jalan macet, nggak ada parkir. Service excellent, harus tepat waktu. Kalau saya nekat bawa mobil, saya biasa 90 menit atau 60 menit sebelumnya sudah ada di tempat. Rumah saya di Citra Padova, naik sepeda not more than 10 menit. Di jalan pada kayak aneh itu ya. Satpam saya, bah kok tumben bah jajasan numpak sepeda. Ini praktek saya mengutamakan. Nanti kalau penasaran kita bisa kolaborasi lagi ya, dengan judul insya Allah tanggal 15 nanti saya ngisi untuk yang kesekian kali di UMKM Jogja. Materinya adalah 4 langkah memuaskan pelanggan. 1, 2, 3, 4. Konkret nanti, monggo silakan. Kita akan evaluasi dulu. Biasanya yang terjadi di sekolah kita itu apa? Nanti kalau penjenengan cocok boleh kok. Ya. Tersinggung atas ucapan atasan. Alhamdulillah Pak Rafiq gak ada. Tapi ternyata gini juga, tersinggung atas ucapan rekan kerja. Banter. Tersinggung atas ucapan anak buah maupun siswa. Kadang-kadang sepele loh ya, siswa tuh ngomong guru lemu. Lagi mendongkol dan memaki-maki. Ketemu enggak di teman-teman, enggak ngerti apa masalahnya.
tidak cocok dengan orang-orang tertentu. Dengar namanya saja. Tapi kalau saya dengar Kak Nita, service excellent yang termemori di sini, begitu kan? Kalau dengar Pak Udin, Udin meneh, nggak boleh begitu. Berikutnya, tidak disukai oleh atasan dan rekan kerja. Tapi kan kalau di sini enggak kan? Enggak kan? Oh, enggak, berbeda atau enggak? Tidak disukai oleh anak buah atau siswa. Ada lagi seperti ini. Merasa sudah tahu tetapi ternyata salah. Kemeruh. Salah menjalankan perintah atasan, orang lain salah menafsirkan kehendak saya. Karepku ki ngene lho. Nemen iku gak ngerti karepku, pekok. Goblok. Apa yang saya ucapkan ditangkap keliru, kata-katanya sudah tidak dipercaya lagi, dan lain-lain. Monggo kalau mau nambah yang lain-lain, nanti WA ke saya aja untuk melengkapi materi saya. Terus bagaimana sikap kita? Mereka tidak mau mengerti saya. Nyalahke wong liya, Pak. Yang kedua, mereka telah salah menilai saya. Ada yang mau nambah lagi? Monggo silakan. Nun sewu nggih Pak Ustadz, jauh dari niat kami untuk menggurui, sekedar ngobrol-ngobrol. Akibatnya seperti ini. Konflik dengan atasan, rekan kerja, siswa, masuk TV, siswa kok wani ngantemi loh ya. Tapi yang jelas yang ngantem itu bukan siswa dari Tapak Suci, Pak, insya Allah. Ya, saya Tapak Suci, Pak. Suasana kerja tidak nyaman. Penjenengan mau berangkat kerja, pagi-pagi sudah mules. Ke dokter nggak ketemu penyakitnya. Saya alami, Pak. Ya, tahun 98 pas krisis moneter, kalau mau berangkat kerja mules saya, sarapan nggak doyan, dokter bingung. Ternyata suasana kerja tidak nyaman. Egois, lupa tujuan organisasi, tidak ada gairah kerja, produktivitas kerja menurun, dipecat dari tempat kerja. Ini kita temui di mana-mana, tidak hanya di sekolahan, di tempat kerja apalagi. Tadi menurut Kak Nita, saya panggil Kak Nita aja. Pendengar kan seneng kalau dipanggil Kak Nita toh? Iya kan? Iya? Oh gitu ya, kalau dipanggil Bu kok ketuaan. Dipanggil Dek kan nanti saja. Betul. Saya kok jadi ikut kemayu. Tadi kan beliau bilang kalau pelanggan itu semua orang. Saat ini pelanggan saya siapa? Semuanya, termasuk karo ini online, live. Pelanggan saya. Kepuasan itu milik siapa? Kepuasan milik siapa, Bapak Ibu? Hasil renungan dari saya tahun 2018 pada waktu saya pensiun. Ternyata kepuasan itu adalah hak semua orang untuk mendapatkannya, tetapi kewajiban semua orang untuk memberikannya. Pada waktu yang bersamaan saya harus mendapatkan kepuasan, tetapi waktu bersamaan juga kewajiban kita untuk memberikan kepuasan ke orang lain, agar pelanggan tidak mencari kepuasan di luar.
Istri saya pelanggan saya enggak? Suami ibu-ibu pelanggan ibu-ibu enggak? Harus dipuaskan. Harus dipuaskan, Pak. Masuk ke memori. 1, 2, 3. Pelan. Berhubungan dengan bisnis. Sekolah itu bisnis enggak, Pak? Oh, setengah. Boleh enggak nek telung perapat, Mas? Regane Lombok Muda ya, Pak. Bicara masalah bisnis, ada seorang alumni dari SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo 29 tahun yang lalu. Sekarang kan alhamdulillah pulang dari Australia, sudah PhD dan ngajar di Fakultas Peternakan UGM. Pada tahun yang sama, waktu saya mancing dengan kalimat saya, dia juga nulis, customer satisfaction is the important key of sustainable business. Kalau penjenengan mau kepingin bisnis berkelanjutan, kunci utamanya adalah kepuasan pelanggan. Mungkin ada yang kenal wajah ini, temennya mungkin. Ini SD Muhammadiyah 1 kemarin. Nun sewu, anak barep saya. Ada sebuah kata, silakan kalau mau ditulis di status, tapi nanti jangan sekarang, kok nggak boleh pegang HP kok ya. Bagaimana Anda berbicara, bukan apa yang Anda bicarakan. Contoh yang paling ekstrim, ada sebuah kata-kata, Nina bubuk, kalau tidak bubuk digigit nyamuk. Kata-katanya sama, tetapi kalau cara menyampaikannya berbeda, akan berbeda pula maknanya. Coba kata-kata Nina bubuk tadi, penjenengan suarakan dengan nyanyi itu. Coba lihat, dengarkan. Nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Benar? Halo? Oh, lagi-lagi. Coba cara melantunkannya berbeda, apa yang terjadi? Nina bobo. Kalau tidak bobo, tak gigit. Buktikan bahwa bagaimana cara kita berbicara akan berpengaruh kepada hasil. Masuk lagi ke memori, pelan, niatkan masuk ke memori. Bagaimana Anda berbicara, bukan apa yang Anda bicarakan. Pelan. Setuju betul? Kalau enggak nanti coba sampai rumah, sama istri tercinta atau sama suami tercinta, kalimatnya sama tetapi caranya menyampaikan berbeda. Seorang ahli, Albert Mehrabian, menulis begini, keefektifan komunikasi akan berhasil, pengaruhnya itu hanya 7% dari kata-kata yang kita ucapkan, hanya 7%. Intonasi Itu namanya bener. betul. Iya, Rabian ini, Pak. Jadi kalau Rabian saya begini ya, boleh begini, boleh begini, boleh begini. Tetapi 55% itu dari visual communication, apa yang kita lihat, apa penampilan kita. Bapak Ibu bayangkan, saya ngajar masalah komunikasi, tampilan saya, baju saya seperti kalau saya ngajar senam aerobik. Nggak percaya toh kalau saya mantan instruktur aerobik, lemu, elek, cendek. Baru mulai percaya.
saya depan sini, saya menggunakan baju kalau saya ngisi di kultum. Berpengaruh enggak ke panjenengan? Ben ketok kaya pembicara tenan. Visual communication saya menggunakan seperti yang kebiasaan saya. Kemarin saya ngisi materi training di Bontang, Kalimantan Timur, di pemerintahan. Nanti bisa dilihat IG saya. Saya pakai batik. Saatnya testimoni peserta gini. Awalnya saya underestimate, Pak. Ini yang narasumbernya sudah tua pakai batik. Ternyata berpengaruh. 55%. Paham ya? Bagaimana kita akan memuaskan pelanggan dengan tampilan yang tidak rapi? Tadi saya lihat waktu nyanyi Indonesia Raya, ada yang bagaimana Bapak Ibu akan memuaskan pelanggan siapapun itu dengan tampilan yang seharusnya tidak begitu menjadi begini. Tadi saya lihat nyanyi Indonesia Raya, tangannya begini. Hiduplah Indonesia. Nggak hidup itu. Bukan pandangan hidup loh, Pak. Ini praktek, maaf ya, kata-kata yang mengandung praktek. Evaluasi coba. Tadi yang nyanyi Indonesia Raya ngelontruk siapa? Tampilan pertama, bajumu, wajahmu, senyummu sudah berbicara sebelum Anda berbicara. Saya akan mengatakan kita harus semangat. Tetapi hari ini sekalian, kita harus semangat ya. Sopo yang mau diajak semangat? Hadirin sekalian, kita harus semangat ya. Halo. Visual communication. Bapak Ibu, ada yang bisa dibantu? Saya keamanan dari SMP Muhammadiyah di sini. Visual communication. Bapak Ibu, ada yang mau dibantu? Nun sewu, yang di keamanan mana? Ada nggak? Security mana? Security. Halo. Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Dari mana Bapak? Pada Juli dari Anur. Anur? Ya, Anur. Anur? Oh pondok. Kalau Anur saya kenal gitu ya, Pak Bukhari, Pak Anang. Tanggung jawab keamanan ya Pak J. Ini masih berhubungan dengan materi yang pertama tadi. Saya hubungkan dengan komunikasi. Service excellent. Komunikasi. Bicara Anda, sikap Anda, wajah Anda, baju Anda sudah berbicara sebelum Anda berbicara. Panjenengan kalau tugas kan pakai baju sapam toh? Panjenengan diam saja loh Pak. Orang sudah tahu, wih, awas ono anjing galak gitu ya. Gitu Pak. Bagaimana menurut panjenengan? Kalau pada waktu bertanya ke tamu yang baru hadir, bagaimana sikap panjenengan? Biasanya yang saya lakukan, saya tanya dulu, permisi Pak, apa bisa saya bantu? Tujuannya mau kemana? Maksudnya apa? Biasanya seperti itu. Bapak itu loh kok dedes-dedes, sakar kono. Tapi memang di lapangan sulit Pak dituangkan di teori. Kadang-kadang yang kita hadapi di lapangan itu anaknya dipondokkan, tapi tidak sama yang kita harapkan di orang tuanya. Contoh sekarang Pak,
permisi Pak, kalau parkir jangan di sini, itu kan agak kesana sedikit Pak, boleh Pak ya? Saya di sini, saya ikut mobil. Tidak sama dengan satu yang dibolehkan. Artinya apa? Kepribadian orang tua tidak sama dengan yang disampaikan. Baik, matur nuwun Bapak. Nggih. Bapak sampun wonten SOP dereng, Pak? SOP apa yang harus seperti di Indomaret. Selamat datang, selamat berbelanja. SOP sudah ada. Ya makanya dievaluasi. Bayangkan kalau Indomaret waktu kita pulang dia tidak mengucapkan seperti yang di Indomaret. Dia akan mengucapkan gimana? Terima kasih, semoga selamat datang kembali. Kalau itu diucapkan oleh kasir rumah sakit, gitu ya Pak Alfi ya. Bahasa lagi, komunikasi lagi. Nanti ada lagi Pak, kalau keluhan penjenengan yang dihaturkan tadi, itu ada yang namanya komunikasi lewat rambu. Penjenengan akan mudah menyampaikan. Kalau di Pondok Anur itu ada rambu-rambu parkir yang garis-garis. Kalau kita uangnya bahaya, penjenengan harus ngatur jarak tembak. Ini serius saya ngelatih satpam begitu. Jangan terlalu deket, nggak boleh begini, harus satu di depan. Kelihatannya sopan tapi siap-siap ngantemo, gitu kan? Ayo, paham ya? Itu kembali ke komunikasi. Oke, saya lanjutkan. Yang disebut komunikasi efektif, kok begininya? Alhamdulillah, komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang bagaimana menurut penjenengan? Yang bagaimana menurut penjenengan komunikasi efektif? Apalagi? Siapa yang mau dompet ini? Pertanyaannya adalah siapa yang mau dompet ini? Jawabannya adalah mau dan tidak kan? Tidak ada pilihan isinya, nggak ada. Nun sewu Mas Ades. Saya ulangi lagi, siapa yang ingin dompet ini? Iya, betul. Efektifkah komunikasi saya? Ayo. Dia kembali kok. Nggak efektif kok. Saya nunggu-nunggu, mau saya Pak. Contoh komunikasi efektif. Ini kan sudah berkeluarga semua nggih. Kalau bapak-bapak kepingin itu mungkin dengan kode-kode tertentu, mah kok urung mudeng, ora efektif iki. Tingkatan dinaikkan lagi. Mah sampai efektif. Paham ya? Artinya komunikasi efektif adalah itu Bapak. Pertukaran informasi yang menghasilkan efek yang disepakati bersama. Misalnya lagi, tadi saya ketemu Pak Rozak dari Porong. Pak Rozak bilang, Pak Rozak halo. Pak, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi di depan situ ya Pak. Oh siap. Ternyata lagunya Kus+ ini nggak ada penutupnya. Kok aku ora tahu diundang-undang kapan-kapan efektif nggak gitu Pak. Paham ya? Efektif mencapai tujuan yang kita inginkan. Manfaatnya seperti ini. Menyelesaikan permasalahan.
Nun sewu tadi Kak Nita bilang setiap orang punya masalah. Nggih. Alhamdulillah. Enggak, saya tidak tahu masalahnya apa gitu. Menyelesaikan permasalahan. Bapak Ibu butuh modal? Halo. Modal uang? Jangan pulang dulu ya Bu ya. Ada yang penyaluran kredit enggak? Ada aja langsung. BSI cabang Gajah Mada yang dekat STMJ. Iya. Langganan saya soalnya Bu. Monggo silahkan. Komunikasi ini akan efektif kalau Bapak Ibu butuh modal dan siang ini close. Service excellent. Cuma tinggal Bapak nama usaha apa masuk di data. Besok kita janjian ya Pak, jam 9 ke kantor. Cair. Komunikasi efektif menyelesaikan masalah, konflik, memperlancar negosiasi. Untuk ini itu materi saya komunikasi dodolan. Di beberapa tempat saya pakai itu ada teks sendiri bagaimana kata-kata itu sepertinya menghipnotis gitu Pak Agus. Ya, insya Allah di Jogja kemarin itu juga begitu. Terus di Abji Sidoarjo saya kasih judul berkomunikasi ala UMKM. Monggo kalau penjenengan punya UMKM kita kerjasama tak ajak komunikasi bicaranya dodolan. Semoga komunikasi kita efektif ya. Mengurangi ketegangan dan tekanan, meningkatkan kerjasama tim, mengurangi pemborosan. Kenapa begitu? Kalau kita salah kan boros waktu, boros tenaga, ngulang lagi biaya. Mempercepat pencapaian tujuan. Tujuan kita ketemu hari ini apa Bapak Ibu? Menapa Bapak? Tujuan kita ngobrol siang ini apa? Biar nanti tercapai tujuan kita. Meningkatkan pelayanan ke pelanggan. Salah satunya dengan cara komunikasi. Insya Allah akan tercapai dengan materi ini. Akibat yang tidak efektif, ingkar janji, pelaksanaan keputusan tidak efektif, salah paham, perselisihan, kerugian waktu, tenaga, dan finansial. Tujuan tidak tercapai. Insya Allah materi ini nanti akan mempercepat tujuan tercapai. Materi kita ada 4 faktor penentu efektivitas komunikasi. Yang pertama, cara menyampaikan pesan. Yang kedua, saluran media yang digunakan. Ketiga, cara mendengarkan. Yang keempat, umpan balik. Sekarang cara menyampaikan pesan. Bapak, Ibu sering nggak menyampaikan pesan? Sering. Sehari mungkin lebih dari 3 kali kayak minum obat kan? Ya. Kalau pesan itu tidak dikerjakan secara efektif, yuk bareng-bareng kita evaluasi. Apakah sudah benar cara menyampaikan pesan saya? Tidak memperhatikan latar belakang penerima pesan. Seorang manajer farm, manajer kandang, ngobrol sama anak-anak kandang, memerintahkan. Dia tidak melihat latar belakang si anak kandang. Ngomongnya pakai istilah-istilah asing. Nggak pas. Menggunakan kata-kata kita sendiri. Saya pernah salah memberikan pelatihan di Sampit, Kalimantan. Pikiran saya kan orang Kalimantan bahasa Indonesia paham ya Pak. 10 menit pertama kok do bengong.
ternyata nggak paham bahasa Indonesia, Pak. Taunya bahasa Madura. Tahun 93 itu kan banyak orang-orang Madura yang ke sana. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia, Pak. Kesan mereka saya pakai bahasa saya sendiri. Bahasa Indonesia. Monggo evaluasi Bapak Ibu kalau pas ngobrol dengan siswa, dengan orang tua wali, apakah sering kita ngobrol dengan bahasa komunitas kita? Anak itu tidak horot, antum saja yang horot. Pelan-pelan proses, tetapi kita lihat kapan kita akan menggunakan jasa kumullah, kapan matur nuwun, empan papan, Pak. Ini loh, menganggap penerima pesan sudah paham pesan yang kita sampaikan. Akibatnya seperti ini, penerima pesan bingung. Contohnya mungkin ibu-ibu yang pernah ikut materi saya yang public speaking pernah tahu. Saya akan meminta Bapak Ibu melanjutkan lagu yang saya nyanyikan. Komunikasi saya akan efektif kalau Bapak Ibu bisa melanjutkan. Siap ya? Love me tender, love me sweet, never let me go. Lanjut. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me. Ternyata nggak efektif. Lagi ya, tak coba lagi ya. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu. Lanjut. Tolong lihat aku, mau dibawa. Weh, tepuk tangan tidak dilarang. Ini sekedar contoh. Saya kalau menggunakan bahasa saya sendiri ya nggak masuk. Love me tender, it's not the end, it's the end, so I face my way. Kecuali bagi yang Mas Faisal. Sini sebentar, Mas. Digameli terus ngene. Tadi kan saya memberikan contoh ya, contoh komunikasi efektif. Coba Mas nyanyikan lagu Dia. Yes. Oh Tuhan, ku cinta Dia, ku sayang Dia, rindu Dia, ingat Dia. Cukup efektif nggak? Efektif. Oke, lagi Mas ya. Apa ya kira-kira ya? When I yang barat boleh ya? nggak bisa. Oh nggak bisa berarti kan? Oh Arab bisa. Oke, Arab hati genah gitu ya. When you tell me that you love me. When you tell me that you love me. Ingat, komunikasi tadi akan efektif. Bisa-bisa tidak langsung, tetapi ada panduan. Pada saat saya tanya, when you tell me that you love me, pandu sebentar. Contoh komunikasi efektif, tidak semata-mata ada panduan. Nun sewu loh Pak, saya langsung berikan contoh ya. Perlu apa lagi kira-kira lagu apa lagi? Oke, lagu terkenal dari penyanyi Joshua.
Diobo-obo airnya diobo-obo. Ada ikannya kecil-kecil, nggak mabok minumnya. Tapi nggak minum bir, Pak. Oh iya. Maboknya bersih. Kalau itu, oke, terima kasih Mas. Terima kasih. Contoh komunikasi efektif. Bagaimana cara menyampaikan pesan lewat contoh langsung. Kita evaluasi, yang benar caranya bagaimana? Jelas apa yang saya sampaikan. Panggilannya Pak Wahid atau? Wahid. Wahid. Saya akan menyampaikan pesan ya Pak Wahid. Besok tanggal 7 Januari 2024 kita akan mengadakan SGIE. Kata-kata saya jelas enggak? Enggak jelas. SGIE sering terjadi Pak Wahid. Insya Allah tanggal 7 Januari 2024 itu kita akan ada tamunya dari Auckland Pak. Aku ya nggak ngerti Auckland mana. Terus tolong nanti rumput-rumput yang kering disiram sama Roundup. Jelas enggak? Jelas. Loh, Bapak bagian pertamanan toh? Ternyata yang bagi saya itu jelas, Roundup itu adalah cairan kimia yang untuk mematikan rumput. Belum tentu saya anggap jelas. Penerima pesan anggap jelas. Monggo kita evaluasi. Kalau penjenengan pas memerintah ingat gitu ya. Oh pantes nih ben kok ora dilakukan. Aku ngomonganku ngene SGIE. Kemarin saya ikut di PRM Suko. Judulnya SGIE loh. Generasi Islam Emas. S-nya lupa saya. Paham ya Pak J? Satu, ternyata penjaringan tidak jelas. Akan lebih jelas kalau Pak Wahid, insya Allah tanggal 7 Januari itu nanti kita akan kedatangan tamu dari Auckland luar negeri. Tolong rumput-rumput dibersihkan dengan Roundup. Ditambahi lagi lengkap. Roundup itu adalah cairan untuk membunuh rumput dan gulma. Paham gulma Pak? Gulma adalah tanamannya yang tidak berfungsi sebagai tanaman utama. Padi itu gulmanya adalah rumput, macam-macam itu gulma. Ingat, jangan pakai kalimat kata-kata kita sendiri. Bagi saya, background saya peternakan Bapak S1-nya, kalimat gulma itu biasa. Lagi, tidak bertele-tele. Pak Wahid, kita tuh kan baru dalam kondisi tidak nyaman ya Pak ya, sehingga untuk cari murid itu sulit Pak, untuk cari murid itu Pak. Kalau udah ada yang mau masuk, balik, masuk, balik. Kira-kira apa penyebabnya ya Pak ya? Berhubungan dengan dia loh, dia bagian taman loh. Oh ternyata mau daftarkan anak ke sekolah sini. Tadi dari mana tadi Pak? 5. Begitu masuk, wih jembrung rek sekolah rek. Tahu jembrung ya Pak? Rumputnya nggak usah bertele-tele Pak. Lengkap 4W banyak H. 4W itu apa Bapak-bapak? Non sewu, tetap di sini ya Pak.
Why? Kita praktekkan. Wood-nya apa? Bersih-bersih rumput. W-nya ke apa? W-nya. Mengapa? Mau ada tamu, sudah panjang. Where? Ternyata luas sekali kan, Pak Wahib. Nanti rumput yang dicabut karena waktunya sudah tidak mungkin semuanya. Yang tampak mata dulu ya Pak, yang di depan dulu. Bayangkan kalau tidak jelas, hanya merintahkan dicabut rumputnya. Beliau tidak tahu tinggal waktu 3 hari. Nyabutnya dari belakang, tamunya datang, depan belum selesai. Paham ya? Oke. When? Kapan? Disampaikan. Begitu ya Pak? Oke, sekarang kesimpulannya. Pesan yang saya sampaikan panjenengan, yang bagaimana agar jelas, tidak bertele-tele, lengkap dan mudah dimengerti, sampaikan. Saya sebagai Pak Wahib, jenengan sebagai saya yang ingin menyampaikan pesan. Wahib, besok ada tamu, tolong dibersihkan taman depan sampai belakang ya. Terus? Besok kapan? Besok tanggal 7 jamnya. Jam berapa? Jam 7 pagi. Terus apa lagi? Sudah lengkap belum? Bersihkannya pakai apa? Arit? Apa lagi? Gwen. Kalau perlu lembur nggak apa-apa Pak. Karena kurang tanggal 7 besok pagi ya. Kurang sehari. Kalau perlu lembur nggak apa-apa. Paham ya? Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau menyampaikan pesan, ingat ini. Pak Wahid yang dipesenin sudah ada ilmu ini kan, tanyakan. Kalau si pemberi pesan belum dapat ilmu ini, kapan Pak? Di mana Pak? Belinya apa? Harga berapa? Nun sewu, ini tidak ada hubungannya dengan leadership yang seharusnya nanti atasan tanya bagaimana, itu ada materinya sendiri nanti. Paham ya? Matur nuwun. Ibu-ibu mau praktek enggak? Contoh, kalau ibu mau datang hari ini menyampaikan pesan ke putrinya yang mau ditinggal di rumah, kasih waktu beberapa detik untuk mikir, nanti angkat tangan. Bapak, halo. Coba panjenengan mikir biar langsung masuk ke memori. Panjenengan memberikan pesan kepada petugas yang ada di Musasi ini akan adanya acara hari ini. Tolong disiapin apanya yang penting ini biar kita praktek, nggih Pak nggih. Siap ya? Saya kasih waktu beberapa detik untuk merencanakan. Ingat kalimat ini nanti akan muncul. Biasanya begitu. Itu nggih. Oke, ada lagi yang mau komentar kurang apa kira-kira? Karena saya tahu dia anak saya, kalau saya bicara, karena enggak dia kan Pak. Halo Nai. Bagus namanya Ibu ya. Saya bicara. Ye. Oke, tepuk tangan untuk beliau. Untuk Bapak sekarang yang tadi memberikan pesan kepada petugas gedung ini, yang sudah siap siapa? Mana mic-nya tadi, mana Pak? Monggo silahkan. Sebentar. Ini kesempatan loh. Buah semangka, buah pepaya.
Siapa sangka ketemu dengan ayahanda? Nah, silakan dari sekolahan. Dari Sepadan kita. saya Sepadan kita. SNDN kita. 2 taman. 2 taman. Non sewu sini Pak, saya dibantu Pak. Nama siapa Bapak? Imam Mukhtar. Imam Mukhtar. Saat ini bukan lagi Imam Mukhtar yang sendiri, tetapi Anda membawa nama SMP Taman. Paham ya? Silakan mempraktekkan, memberikan pesan kepada pengelola gedung ini bahwa ini mau dipakai acara pada hari ini. Silakan, monggo Pak. Terima kasih atas keterangannya Bapak. Misalkan ini saya langsung aja. Langsung. Bapak keamanan besok tanggal Keamanan. Bukan, pengelola gedung ini. Oh. Berarti manggilnya apa? Fulan. Oh iya. Kalau bulan, insya Allah besok tanggal 8 Januari. Hari ini apa besok Pak? Hari ini boleh, monggo. Nggak apa-apa, ini sambil mikir. Tanggal 8 Januari kita kedatangan tamu dari Lamongan. Tolong disiapkan aulanya Bapak, disiapkan kursinya sejumlah 20 orang. Kemudian disiapkan makanannya juga. Nanti tolong di setiap pintu diarahkan petugasnya Bapak. Kemudian setelah itu petugas keamanannya, kebersihannya tolong dikondisikan. Insya Allah beliau datangnya jam 9 pagi sampai jam 12 siang Bapak. Hari ini tolong teman-teman dikondisikan Bapak. Terima kasih. Tepuk tangan tidak dilarang. Nun sewu tetap di sini ya Pak. Ada yang bisa komentar? Kurang apa lagi? Jelas mboten? Jelas. Bertele-tele enggak? Enggak. Lengkap enggak? Berapa orang? Lah, lengkap dan tidak nanti hubungannya dengan bekal. Kalau saya masih tak lengkapi lagi, 20 orang itu nanti bentuk kursinya kelas atau bentuk IU. Karena hari ini itu materinya ini sehingga bentuknya begini misalnya. Tapi sudah lengkap panjenengan. Sediakan makanan. Lengkap belum? Apa yang belum? Apalagi? Penjenengan akan mendapatkan ganti uang transport yang lebih berlipat-lipat apabila mempraktekkan ini gitu kan Pak. Ada tambah lagi, nanti itu loh belinya makanan yang nasi kotak yang itu loh, yang temen dari Aisyah itu loh enak, seharga sekian kira-kira, hubungannya dengan anggaran. Perlu snack enggak? Paham ya? Ini yang disebut dengan komunikasi efektif. Matur nuwun Bapak. Jihun. Ini gambarannya untuk action. Kita harus latihan, bukan sekedar ilmu. Biasanya kelas ini itu kami sedikit sekali, maksimum 15 orang karena setiap orang harus maju, harus mempraktekkan. Untuk sertifikasi ini kami 3 hari dengan biaya 12,5 juta waktu itu, sehingga benar-benar Anton Nugroho sebelumnya dengan Anton Nugroho setelah ikut ini itu berbeda. Saya harapkan Bapak Ibu juga begitu, ya. Action, 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 ambil kesempatan. Berikutnya adalah bagaimana cara kita mendengarkan. Bagaimana cara kita mendengarkan? Sebelumnya ya maaf, saluran media yang kedua. Biasanya seperti ini. Kita menegur orang di depan orang banyak. Kasihan ya dia ya Bu ya.
menegur dengan tanda-tanda isyarat tertentu yang dia tidak paham. Akibatnya seperti yang di bawah itu, orang tidak paham apa yang kita maksud, ragu-ragu menerima keputusan. Berikutnya adalah bagaimana cara kita mendengarkan atau menyimak. Biasanya kita senang, kita hanya mendengar. Bedanya mendengar sama mendengarkan apa Bapak Ibu? Kan dengar suara saya enggak? Mendengar. Apa yang saya sampaikan tadi hasil dari mendengarkan. Saya akan tanya sekarang, sebutkan 4 syarat untuk menyampaikan pesan. Hasil dari mendengarkan. Kalau cuma mendengar apalagi terdengar, suara mobil depan terdengar, mendengar suara kipas angin mendengar. Kita hanya mendengar, ya, bukan mendengarkan. Yang kedua, mendengarkan sambil memegang sesuatu. Ayo, tadi gitu enggak? Mendengarkan sambil, kalau penting sekali enggak apa-apa. Apalagi nun sewu lagi bagi atasan, kepala sekolah, kadang-kadang begini, dia pegang HP, manggil staf atau guru, dia tanya, Pak Yanto, tolong diceritakan perkembangan materi pelajaran bahasa Jawa, Pak Yanto. Pak Yanto bicara, cerita perkembangan siswa dengan materi belajar bahasa Jawa. Saya yang manggil sebagai atasan yang seharusnya mendengarkan sambil bawa HP, sambil main HP. Bagaimana menurut Pak Yanto? Nyaman enggak? Apa yang Pak Yanto lakukan? Diem? Enggak, jangan pergi. Nanti kita disuruh pergi gitu. Panjenengan akan nyaman dan dihargai apabila pas memberikan masukan yang mendengarkan itu adalah oh ya terus, oh ya, tidak memegang sesuatu. Kalau pembicara di depan, panjenengan sambil main, sambil ngobrol gitu, kira-kira nyaman nggak pembicara? Eman-eman, oke. Senang didengarkan toh? Jarang yang ayo silahkan ngomong tak rungokke. Kecuali kalau mau nari rabi, karepmu apa nduk, tak rungokke. Yang sering terjadi, kita lebih senang didengarkan. Sik toh tak ngomong sik toh, rungono sik toh. Itu benar adanya, ya. Kita hanya senang didengarkan. Emosional. Lihat sepak bola, ini cara mendengarkan. Lalu saat bertatap muka, ini penting. 5 menit terakhir ini akan disampaikan ya. Yang pertama, membuat kontak mata. Yang kedua, memberikan anggukan kepala. Nanti kita langsung praktekkan sebentar saja. Menghindari gerakan badan yang mengganggu. Jangan terlalu banyak menyela. Mengulang apa yang dikatakan kawan bicara, membuat transisi yang halus. Saya kepingin satu ibu-ibu maju ke depan. Nggak ada yang protes ya, saya ngomong maju ke depan ya. Saya minta satu ibu-ibu maju, yuk bantu saya. Lebih cepat lebih baik.
nomor handphone Anda akan tiba-tiba terisi pulsa bagi yang maju. Yang belakang aja. Bu Olive mana Bu Olive? Bu Olive. Bu Olive. Mana Bu Olive? Bisa bantu saya Ibu? Boleh, silakan. Allah akan mempermudah kita kalau kita mempermudah orang lain. Silakan monggo. Kita akan mempraktekkan. Bisa ke sini Ibu sebentar. Dengan siapa saya, Bu? Bu Eti. Eti. Ya, Eti. Kakak saya namanya Eti soalnya. Eti Nurwanti. Oke. Bapak Ibu, saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana sikap pada saat bertatap muka. Yang pertama apa? Kontak mata. Yang kedua, anggukkan kepala. Yang ketiga, yang keempat, menyela. Yang kelima, transisi yang halus. Bu Eti, coba ceritakan ke saya, tinggal di mana Bu Eti? Saya tinggal di Candi, Bapak. Candi. Perumahan Palemputri. Candi Prambanan, Borobudur. Perumahan Palemputri. Palemputri, ya. Sebelumnya ke panitia mohon izin, saya tadi acaranya mundur 15 menit. Kalau boleh nih saya mundur 15 menit, boleh nggak? Boleh ya, baik. Pak Afi mundur 15 menit Pak Afi, karena majunya tadi 15 menit begitu mundurnya. Baik, ceritakan dari rumah Candi sampai ke sini. Boleh cerita sebebas apapun, dari berangkat naik apa bebas. Saya akan mencoba mempraktekkan mendengarkan. Silakan. Biasanya kalau saya berangkat bekerja itu karena di SMP Muhammadiyah 122. Ya ngomongnya ke saya loh ya. Tadi kan permintaannya ke saya toh. Halo, dengan ke saya ceritanya loh, bukan gitu loh. Saya bukan ke saya. Dengan OG. Ulangi. Jadi Bapak, jadi setiap pagi kegiatan saya itu dari rumah saya berangkat jam 6. Tidak ada kontak mata. Apa perasaan Bu Eti? Oh semproli gitu kan. Perasaan jaringan gimana tidak ada kontak mata? Iya, saya sedih Pak. Kontak mata yang bagaimana yang benar? Itu kontak mata bisnis. Kontak mata keluarga, pribadi. Contohnya, saya kontak mata yang sosial misalnya, nyaman. Pada saat saya kontak mata yang pribadi, coba dengan cerita lagi. Iya, jadi saya setiap pagi itu harus berangkat. Makanya saya akan mempraktekkan itu kan. Yang terjadi bagaimana? Berarti yang benar. Sesekali lempar. Yang kedua, anggukkan kepala. Coba cerita. Iya, saya setiap pagi itu harus berangkat pagi-pagi. Kalau anggukan kepala saya begini. Dalam ilmu bahasa tubuh, anggukan begini itu artinya cepet dang mari. Iya. Yang kedua, obatnya telat. Jadi yang wajar-wajar. Oh, iya. Komunikasi akan efektif, pemberi pesan akan nyaman. Yang ketiga, setelah menganggukkan kepala apa? Menghindari gerakan badan yang mengganggu. Saya punya teman, itu punya kebiasaan.
yang parah lagi teman saya begini. Bener. Nyaman enggak? Nyampe pesan nyaman enggak? Berikutnya, mengulang apa yang dikatakan kawan bicara, poin-poinnya. Saya punya pelanggan, kalau TV itu seperti gangguan suara. Jenengan ngomong terus, saya cuma dia akan kehabisan kata-kata. Paham ya? Berarti yang mendengarkan yang baik biar komunikasi efektif. Yang pertama, kontak mata. Yang kedua, ayo bersama-sama kenceng. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, sekarang kita praktek, Bu Eti, kita praktek yang kelima. Cerita lagi. Ya, setelah itu saya berangkat jam 10 dan saya biasanya menghadapi kemacetan-kemacetan di pagi hari. Oh, jam malam itu macet ya, jam 6 di jalan ya. Di Sidoarjo arah ke Surabaya itu biasanya memang macet. Terus dari kalau saya berangkat jam 6.10 saya bisa nyampe di sekolah jam 6. Ketika Sebentar. 6.10 sekolahnya di mana Bu Eti? Di sini. Ya. Oh iya ya, lanjut Bu. Ya. Setelah itu jam 6.30 kita guru di SMA Muhammadiyah Sidoarjo ini bersama para pimpinan. Baik, kapan kita menyela? Kapan mengulangi poin-poin? Biarkan satu pengertian utuh, baru kita sela. Pengertian yang utuh adalah berangkat jam 6.10. Kalau terlambat, sampai sini akan terlambat. Satu pengertian, langsung masuk. Akan seneng. Kalau baru ngomong, saya berangkat jam 6.10 dan sampai sini 6 oh, jam 6.10 berangkatnya. Yang terakhir, membuat transisi yang halus saat berbicara dan mendengarkan. Paham ya? Insya Allah kalau Anda ini praktekkan, komunikasi akan efektif. Yang terakhir, saya minta satu orang mendampingi Bu Eti. Pilih, silakan. Oh, Bu Olive ya, Bu Olive. Silakan Bu Olive. Monggo. Monggo silakan.